Nah, akhirnya sampai nih di tempat nongkrong yang cozy dan estetik. Cafe Niti namanya. Di sini sudah pet friendly, harganya affordable, ada board game, ruangan VIP untuk meeting. Gimana? Teman-teman penasaran gak sih sama cerita di balik Cafe Niti ini? Yuk, simak lebih lanjut. Halo semuanya, sekarang kita lagi di Cafe Niti dan dengan Kak Jaya. Hari ini kita bakal sedikit nanya-nanya nih. Oke, jadi Cafe Niti ini udah berapa lama ya Kak? Kurang lebih 4 sampai 3 tahun. Dari idenya sih kenapa ya Kak dibikin Cafe Niti? Jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Awalnya owner-ownernya tuh sebenarnya kan udah punya pekerjaan tetap, yaitu creative agency kan. Mereka tuh semua suka ngopi. Nah, mereka tiba-tiba ada yang satu yang kepikiran, kayaknya enak deh kita bikin kafe. Jadi kita kalau minum, yaudah tinggal ke depan aja gitu. Jadi awalnya tuh mulainya kita di garasi kecil gitu, bikin sendiri semuanya, bangun sendiri mulai dari risetnya sampai konsep Cafe Niti-nya sendiri. Lalu akhirnya beberapa tahun kita move ke tempat baru buat expand lebih gede. Kalau kita tuh ada tagline-nya tuh inspiring connection gitu. Jadi kita pengen bikin awal kafenya tuh sebenarnya buat orang sharing gitu loh dari berbagai tema. Oke, terus berarti kalau kafe ini biasa kan target pasarnya itu biasa yang muda-muda. Kira sesuai nggak? Atau mungkin ada yang tua-tua juga nongkrong di sini? Targetnya tuh sebenarnya orang kantoran sih normalnya ya. Cuma kita ini sebenarnya yang hari ya. Kalau di hari weekdays gitu sebenarnya banyak kan kayak orang WFC, orang kantoran sama anak-anak muda biasanya. Tapi kalau udah kayak weekend gitu banyak juga family gitu. Emang best seller di sini tuh dari makanan sama minumnya ada apa? Yang paling banyak tuh kalau kopi kita di salted caramel latte sama coffee latte sebenarnya. Kalau yang best sellernya. Kalau makanan nasi Cafe Niti fried rice mungkin tuh ya. Kalau gitu promosinya gimana nih biar banyak yang datang ke sini gitu? Oke, kalau promosi sebenarnya kita udah beberapa kali ada berbagai macam ya buat marketingnya. Jadi mungkin yang pertama tuh kayak kita masih sering bikin workshop di weekly. Biasanya kita workshop fotografi itu di hari Jumat atau hari Kamis. Terus workshop lain. Nah, selain itu juga kita sebenarnya ada kayak gathering orang-orang yang suka sama suatu kultur tertentu. Kayak misalnya kita ada satu yang cukup rutin tiap hari Kamis itu namanya Hanzi Cafe. Itu mereka yang suka Mandarin, kita sediain space di sini. Mereka kadang suka nongkrong di sini. Jadi, Oke, kalau untuk tantangan yang buka kafe ini awalnya mungkin ya. Kalau di awal tuh karena tempat kita tuh awal kecil banget, itu basically kayak cuma segini harusnya. Terus itu emang tempatnya sedikit lebih sepi dari yang daerah sini ya. Nah, itu mungkin kita agak kesusahan buat cari crowd-nya. kalau Walaupun untuk bahan bakunya itu dari supplier gimana? untuk bahan baku kan kita emang ambil dari supplier semua ya. Cuma beberapa yang memang udah kerja sama lama dari kita, jadi emang kita mungkin dapat harga yang lebih rendah dari biasanya. Kalau untuk jumlah karyawan di sini itu berapa orang? Jumlah karyawan di sini sama 7 atau 8 ya kalau nggak salah. Kira-kira segitu. Dan cara nentuin harganya itu gimana sih? Kan kadang naik, kadang menurun. Biasa kita nentuinnya berdasarkan HPP-nya kita juga hitung sih sebenarnya kan, yang kira-kira cocok. Kalau tadi kan udah bahas juga tuh teman aku pertanyaan untuk beberapa karyawan yang ada di sini. Boleh nggak nih Kak, aku tahu kira-kira untuk range salary dari karyawan di sini, baik yang mungkin baristanya atau dari sisi kitchennya, di range-nya juga apa-apa? Range-nya mungkin 1 sampai 3, tapi itu mereka tetap based on shift kan. Oh, jadi ada bagian yang full time, ada yang part time juga gitu. Iya. Oke, sekarang aku tanya tentang aspek teknologi di kafe ini. Nah, kalau di kafe ini tuh apa aja sih yang diterapin di? Paling kita kalau order, kita sekarang udah pakai yang itu sih, kerjasama sama salah satu brand buat namanya Majo. Biasanya itu sebenarnya kayak sistem buat pembayaran di sini sih. Jadi kita udah nggak ada nerima cash sebenarnya. Di sistem itu bukan cuma pembayaran, tapi juga buat stok semua di dalam. Jadi misalnya pembayaran buat minuman ini nanti kepotong stoknya langsung, sama kadang kita kalau misalnya ada promo kan tetap ngaturnya ke sistem itu sebenarnya. Oh, jadi lebih terintegrasi gitu ya antara bagian kasirnya sama bagian stoknya. Iya. Terakhir mau tanya, kalau di kafe ini udah pakai platform online belum? Kayak
GoFood atau GrabFood gitu? Udah Gojek, udah GrabFood, karena itu udah termasuk ke sistem kita. Jadi GoFood sama GrabFood, misalnya ada orderan masuk, itu sebenarnya hitungan kayak transaksi biasa aja di sini. Cuma hitungannya jadi Grab. Tapi kita tetap pakai di luar sistem ini, tetap pakai Grab Merchant sama Go. Satu pertanyaan terakhir untuk closing juga nih Kak. Kira-kira apa sih harapan, wish ataupun planning nih rencana kedepannya untuk perkembangan dari Niki sendiri? Mungkin kalau kita pengennya lebih banyak yang tahu kita, sama lebih banyak orang yang nyaman ke tempat kita. Menurut kita yang paling penting sih gimana orang-orang yang udah sering kesini tetap stay di sini. Oke deh. Oke, terima kasih banyak Kak Jaya. Aku mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih udah berkenan menyediakan meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Semoga Cafinity sukses selalu ke depannya, lebih berkembang baik, bisa ada buka cabang di mana-mana. Amin. Oke, selamat siang. Terima kasih ya Kak. Terima kasih banyak.